Lah saking ditakui kok. Mlebu alas kulaan titik. Jatim cerdas wayahe belusukan nang SMK. Pusat keunggulan sing pancene meletik. Yuk. Saiki suasanane masih aku gak ngomong, tentu sampean sudah tahu. Saya sedang ada di mana. Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Kabid PPSMK. Saiki ono nang kene, ayo kita ikuti apa yang menjadi keunggulan di satu SMK ini. Udah wong, mlebu, yuk. Setiap saya pergi dan datang ke SMK selalu dibuat terpana. Iya, di SMK mana saja dibuat terpana. Belum selesai rasa gagap dan gumun saya, di SMK 2 ini dibikin heboh. Saya semakin terpana. Enak spa, enak manikur pedikur, ada produk-produk yang di luar dugaan saya, sudah seperti bintang 5 rasanya. Pak Kabid, saya berharap besar kemudian segera ini bisa menjadi blood. Bagaimana agar kemudian didorong betul, kapan asesmen, apa yang harus kami lakukan agar kemudian SMK 2 ini bisa hijrah menjadi blood. Ya, setelah tadi kita keliling-keliling melihat situasi dan ekspos yang ada di SMKN 2 ini, alhamdulillah ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga sudah ada di tengah-tengah kita, didampingi tentu oleh Bapak Kabid PPSMK, ada juga Ibu Kepala Sekolah sing duwe gawe, dan kebetulan juga mengundang beliau-beliau ini tokoh-tokoh nasional yang kesibukannya sak tumpuk tapi masih menyempatkan untuk datang ngomong-ngomong dan kita. Ada Mbak Bin kan, ada yang dari Indonesia. Nanti masing-masing akan ngomong soal SMKPK dan supportnya ke sekolah-sekolah pusat keunggulan ini. Nyun sewu Pak Kadis, kami awali dulu dengan Bapak Kepala Dinas nih Pak. Bapak tadi sudah ditunjukkan ekspos sebegitunya Pak, mulai ujung depan sampai ujung belakang, dan kehebatan anak-anak seperti itu. Kinten-kinten tanggapan Pak Kadis seperti apa Pak, SMK pusat keunggulan yang satu ini? Ya, yang pertama saya begitu masuk di SMK Negeri 2 Ponorogo ini, auranya nyaman banget. Iya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kemudian saya jalan-jalan melihat bagaimana siswa berpraktek terhadap kompetensi keahliannya, saya harus acungkan jempol. Artinya bahwa cocoklah menjadi SMK pusat keunggulan. Apalagi saya tadi diinfokan oleh Bu Farida, kepala sekolah, ternyata salon kecantikan di Ponorogo dan Pacitan 90% adalah alumni dari SMK Negeri 2 Ponorogo ini. Dan yang lebih hebat lagi, kita ketemuan Ibu Pinkan dari Marta Tilar, yang ternyata tidak hanya merekrut alumninya, bahkan yang masih kelas 12 itu sudah direkrut oleh Marta Tilar supaya tidak cari kerja ke yang lain. Ini menunjukkan bahwa kualitas, kompetensi keahlian yang dimiliki oleh siswa di SMK Negeri 2 Ponorogo ini sudah dipercaya oleh Dudika, sudah dipercaya oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk SMK Negeri 2 Ponorogo. Ini bukan main, ini paketnya paket komplit, plit ini SMK pusat keunggulan ini. Satu lagi, Cak satu lagi, ternyata alumni dari SMK Negeri 2 Ponorogo ini tidak hanya berstandar nasional,
berstandar lokal. Nggih. Dan ini fakta, ternyata banyak alumni dari SMK Negeri 2 Ponorogo ini Nggih. yang bekerja di Marta Tilar, Nggih. yang ditempatkan di berbagai negara, di antaranya di Malaysia. Ini luar biasa. Nggih. Mbak Pinkan ini tak mumpung sudah disinggung oleh Pak Kepala Dinas. Nggih, monggo langsung saja Mbak, sedikit cerita saja dulu bagaimana aktivitas SMKN 2 ini dan potensinya atau kompetensinya lulusannya selama ini bagaimana? Ya, terima kasih Nggih. atas waktunya. Selamat siang Bapak Kadis, Pak Bupati, Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak dari UNESA ya Pak ya. Ya, jadi memang ini bukan pertama kalinya kami dari Marta Tilaar tuh menjalin kerjasama dengan SMKN 2 Ponorogo. Nggih. Kita sebenarnya udah MOU itu udah cukup lama ya Ibu ya, Bu Ana. Nah, memang kenapa sebenarnya kami itu udah memiliki tempat training kami, training center kami untuk penempatan tenaga kerja terapis itu sudah dari tahun 1997 sebenarnya. Terus kami juga menerima sebenarnya dari seluruh SMK di Indonesia. Tapi seberjalannya waktu ya, karena kita juga ini di industri, di bisnis gitu ya. Artinya kita berusaha mencari memang calon-calon kami yang memang lebih mudah untuk diberikan upskilling Gitu. ya, karena memang dari SMK kan memang yang memang minimum yang sudah mereka miliki gitu loh. Akhirnya memang jatuh ke Jawa Timur saat itu ya. Saya juga perhatikan di Jawa Timur juga banyak sekali saya wawancara setiap kali sama anak-anak. Mungkin karena memang orang tua banyak yang menjadi tenaga kerja migran gitu loh. Jadi anak-anaknya juga memiliki cita-cita yang sama. Ya. Kalau saya acungin jempol Jawa Timur, Pulau Jawa. Kalau luar Jawa memang agak susah. Saya potong sedikit Mbak Pinkan. Kalau tadi selalu Jatim, memang kalau pengen melihat SMK yang aslinya kualitasnya tinggi itu ya di Jatim memang Mbak. Lainnya Begitu ya, itu kan Pak? nunut begitu sebetulnya. Kalau saya tuh bukan karena diundang ke sini, karena memang udah di sini gitu. Nggak tahu kenapa. Terima kasih, kita lanjutkan lagi Mbak Pinkan. Aja nang titi wong, tetap di Jatim cerdas. Ya, ini mau tambah asik, kita sudah ngomong-ngomong dengan Mbak Pinkan, pengusaha muda, tentu bukan hanya pengusaha muda, beliau juga CEO salah satu badan usaha atau perusahaan yang memang sudah menguasai bukan hanya Indonesia, tapi dunia ini. Pak Bu Kepala Sekolah, ini sebelum saya ke Pak Kadis ini menanggapi itu. Kenapa penjenengan kok tiba-tiba milih kecantikan SPA ya Bu sebagai unggulan dalam SMK Pusat Keunggulan? Monggo dijelaskan Terima singkat. kasih Bapak. Izin menjawab Bapak. Jadi begini, latar belakang kami mengangkat kecantikan untuk kita PK-kan itu yang pertama karena saya melihat potensi yang ada di SDM yang ada di kecantikan. Banyak guru-guru muda dan itu banyak alumni kami, Pak, yang sekarang mengajar di sini. Jadi guru SMK yang ada di sini yang kecantikan itu ada 9, 8 itu adalah alumni dari SMK sini jurusan kecantikan. Begitu. Dan mereka sudah PNS, yang kemarin yang belum PNS sudah diangkat juga P3K. Nah, kemudian guru-guru ini sudah memegang sertifikat kompetensi dari industri. Itu yang penting, Bapak. Jadi bagi sekolah-sekolah lain kalau ingin mengajukan SMKPK, pastikan dulu SDM-nya sudah memiliki kompetensi yang disertifikasi oleh industri. Itu penting sekali. Dan lebih penting lagi tadi Mbak Pinkan menyampaikan lulusan kompetensinya jos gitu. Tepuk tangan untuk kepala sekolah. Dan yang membanggakan kami, Bu Pinkan menyampaikan sendiri anak-anak kami ini attitude-nya alhamdulillah Bapak memenuhi syarat industri. Iya. Ini kok ada pendamping dari UNESA. Pak Nyun Sewu. Ini kita juga ingin menginvestigasi ini Pak. Selama pendampingan sebagai SMK Pusat Keunggulan, kinten-kinten penjenengan ada temuan apa? Apa iki pantes apa gak pantes? Nek kesuwen didampingi gak iso-iso lah ya apa? Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Pak Kadis menjawab, Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kalau dari sisi sekolah memang alhamdulillah kami berjodoh dengan SMKN 2 Ponorogo ya. Karena ada beberapa kepala sekolah yang tadi hadir di sekolah kita ini tidak berjodoh dengan kami.
Jadi sekolah mengusulkan, kami mengusulkan, tapi ternyata oleh Dirjen Diksi ditolak. Akhirnya berpisah. Nah, dengan SMK 2 Ponorogo ini kami mengusulkan, sekolah mengusulkan berjodoh Bapak. Artinya sudah ada komitmen awal dengan Bu Farida dan tim untuk mengembangkan SMKPK. Yang kedua, tentang SMKPK memang kami punya 4 goal ya. Yang pertama adalah kurikulum yang customized dengan IDUGA. Kebetulan kemarin mendatangkan Wawan Salon Surabaya, hari ini dengan Bu Pinkan dari Marta Tilar. Itu memang tujuan utama SMKPK, membuat kurikulum yang customized dengan IDUGA. Yang kedua, kalau kurikulumnya sudah customized, saya rasa yang paling penting adalah komitmen keterserapan lulusan. Sudah dijawab tadi, sudah ada beberapa alumni kita 24 ya Ibu yang bisa direkrut sebagai karyawannya Marta Tilar. Sehingga kesimpulannya sudah pantas dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai SMK Pusat Keunggulan. Tepuk tangan. Ini UNESA saya ngomong loh ya. Nah, lanjutannya ini Pak, yang paling penting karena ini adalah unggulannya SPA dan kecantikan. Tujuan yang ketiga SMKPK adalah memberikan dampak lanjutan pada prodi yang lain. Nah, tadi Bu Farida mengatakan akan ada dikembangkan keunggulan di tata busana ya. Karena memang efeknya adalah dampak ke prodi lain bahkan ke sekolah imbas ke sekolah SMK yang lain begitu. Iya, saya akan langsung ke Pak Kadis. Ini saya Pak Kadis. Tadi Mbak Pinkan menyampaikan, saya di sini juga golek pegawai kok Pak. Anaknya belum lulus terus diplot dhisik. Ini jangan bukan main ini, diinden dulu memang. Kita apa penyebabnya nih Pak Kadis? Internal manajemennya sing api, apa kompetensinya pancen sing api, apa dinas pendidikan yang memang mendampinginya selalu intens? Kita bagaimana? Saya yakin yang menjadi parameter utama adalah standar kompetensi keahliannya. Ya. Jadi siswa-siswa alumni SMK Negeri 2 Ponorogo ini kompetensi keahliannya sudah mendapatkan kepercayaan dari Dudika. Bahkan Bu Pinkan tadi banyak cerita ke saya, tidak hanya alumni, bahkan yang berstatus siswa pun sudah dipesan. Dan penempatannya tidak hanya di berbagai provinsi di Indonesia, tapi juga banyak yang ditempatkan di luar negeri. Yang terbanyak adalah di Malaysia. Tepuk tangan. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi nanti akan kita omong lagi lanjutannya dengan Mbak Pinkan, dengan Kepala Sekolah juga UNESA. Tapi yang jelas Bapak Kepala Dinas tadi menyampaikan opo kok diinden karena memang kompetensinya sudah mumpuni dan pantas untuk diinden atau dipesen dulu sebelum lulus. Aja nang titi wong, tetap di Jatim cerdas. Kita lanjutkan nih, makin asik kita ngomong soal keunggulan SMK Pusat Keunggulan, khususnya yang ada di SMK 2 ini. Bu Kepala Sekolah dulu ini Bu. Kiat apa sebetulnya yang penjenengan gunakan ya khususnya kepada Dudika, kepada teman-teman yang ada di internal sekolah, kok sampai sebegitu hebatnya dan penjenengan mencapai status sebagai SMK Pusat Keunggulan. Yang lebih hebat lagi, penjenengan bisa memikat Mbak Pinkan sampai gak mulih-mulih tekok kene. Nah itu opo kiatin jenengan sebagai kepala sekolah? Monggo. Kuncinya hanya satu Bapak, yang penting adalah membangun teamwork yang solid, itu aja. Jadi saya selaku leader di sini saya harus mampu membangun, istilahnya kami membangun mulai dari atas saya sampai ke bawah itu harus merupakan satu kesatuan. Kita harus satu kata, satu rasa, ya, itu yang lebih penting. Dan alhamdulillah apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, teman-teman mampu menerjemahkan semua. Jadi saya bekerja di sini tidak sendirian Bapak, teman-teman ini semua backup. Saya inginnya seperti ini, ayo kita pasti bisa. Saya yakinkan dulu kepada mereka. Jadi sebagai leader saya harus menanamkan kepada mereka, kita harus optimis dulu sebagai leader. Nah, jangan pernah takut, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Kita coba dulu. Alhamdulillah Bapak, kami di SMKPK ini banyak mendapat support baik dari internal maupun dari Dudika. Salah satunya termasuk dari Ibu Pinkan, kemudian dari perguruan tinggi pendamping, Ibu Prita, Ibu Yesi, kemudian Pak Wajus ini luar biasa mensupport kami baik lewat luring maupun daring. Nah, saya sambung Mbak Pinkan. Kok sebegitunya penjenengan mau mensupport itu tadi disebutkan itu. Apa sih kepentingannya? Kok sampai capek ke SMK golek koyok gitu tuh, apa sebetulnya yang diinginkan oleh pihak Dudika itu? Jadi begini, kalau sebelum kita bicara mengenai Dudika, kami dari Marta Tilar Group memang memiliki visi adalah untuk mempercantik
dan membuat pandai perempuan Indonesia. Woi. Ya, jadi latar belakangnya memang kami itu sebenarnya awalnya tuh belum mengambil dari SMK pada saat tahun 97 ya Bapak Ibu. Kami mengambil dari daerah-daerah yang memang kurang pendidikan, ada women trafficking gitu. Jadi waktu itu kita arahnya ke sana, anak putus sekolah gitu loh. Tapi ya namanya nggak bisa dibohongin, namanya bisnis gitu loh. Pada akhirnya kita bagi menjadi 2 program beasiswa, kita ada ambil dari situ, tapi ternyata permintaan dari pasar jauh lebih besar gitu. Akhirnya kita tidak bisa menguber untuk mendapatkan ini dengan zero skill, dengan SDM yang zero skills. Akhirnya kami beralih harus mengambil dari SMK. Awalnya berpikiran harus mengambil, ternyata begitu dirasain, wah enak banget ya. Kok udah pinter, gak usah ngelatih, begitu diambil langsung klik cuma gitu. di upskilling sedikit udah jadi. Kalau yang dari zero knowledge kita harus latih itu kira-kira 1 tahun lamanya. Begitu. Jadi secara bisnis sudah hitungannya udah salah. Terus memang saya bisa tambahkan lagi, betul tadi Ibu Farida sampaikan, memang selain memang kompetensinya yang bisa dipertanggungjawabkan, memang teamwork dari manajemen sekolah. Gitu. Saya ini kalau sekolah Ponorogo ini SMKN 2 ini saya yang diteror, bukan kita yang meneror. Jadi memang proaktif ya. Tepuk tangan, Mbak Pinkan, terima kasih. Pak Kadis, semangatnya Mbak Pinkan juga tentu mewakili dunia usaha yang lain. Kalau penjenengan tadi melihat sajian-sajian atau anak-anak melakukan kegiatan seperti itu, kinten-kinten selain spa kecantikan Bapak, apalagi yang bisa dikembangkan di sini di SMKN 2 ini? Saya yakin semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Ponorogo ini bisa dikembangkan capai. Tadi dari kompetensi-kompetensi yang lain kami lihat sarana prasarananya juga cukup memadai. Dan satu hal apa yang disampaikan Bu Pinka dari Marta Tilar tadi mengatakan bahwa belum lulus pun bisa direkrut. Nah, dan ternyata enak katanya tadi. Dengan kemajuan teknologi digital ini, kalaupun dia belum lulus misalnya, masih sekarang misalnya, ini sekarang bulan Januari, tentu belum lulus. Dan Marta Tilaar itu butuh tenaganya untuk bekerja, silahkan. Siswa yang sudah direkrut dan bekerja meskipun belum lulus bisa mengikuti pembelajaran secara online. Kalaupun ulangan atau ujian bisa dilakukan secara online. Jadi meskipun masih berstatus siswa, kami memberikan rekomendasi kalau mau bekerja silahkan. Kemudian lagi Mbak Pinkan, ini terobosan-terobosan yang kita lakukan karena pada dasarnya bekerja itu juga belajar. Tadi sudah bilang enak, ditambah kebijakan Pak Kadis ini tambah enak begitu. Aja nanti tetap di Jatim cerdas. Kita Mbak Wasik ini mau Mbak Pinkan ceritanya juga opo noe gak ditutup-tutupi. UNESA juga begitu tadi Pak Kadis, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung. Kepala sekolah tambah wayem, isok tambah gede sekolahan kulek ngene. Nggih. Saat ini kita mulai dulu Pak, saking UNESA kita apa yang penjenengan inginkan untuk SMK Pusat Keunggulan seperti ini setelah penjenengan mengikuti selama 1 tahun ini nggih. Monggo. Yang pertama adalah produk atau jasanya jangan hanya sekedar ditampilkan dan dipamerkan, tapi bagaimana hilirisasi dan komersialisasi itu jalan. Berarti PR kedua adalah nanti digital marketingnya harus jalan. Nah, di beberapa sekolah SMK yang lain memang platform e-commerce sudah dibangun Bapak, baik melalui platform website maupun platformnya mobile phone. Nah, beberapa juga sudah integrasi dengan Instagram, kanal YouTube. Nah, monggo, karena ini merupakan produk
atau jasa unggulan ya, mohon bisa di-branding melalui sosial media yang dimiliki oleh sekolah. Iya, itu tambahan. Saran kami tidak bareng dengan website sekolah ya, tapi punya website khusus yang memang menangani tentang e-commerce. Jangan dicampur dengan website profil sekolah begitu. Wih, tambah meletik ini nanti Bu dengan pendampingan UNESA. Monggo Bu Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan? Mungkin pesan-pesannya untuk yang lagi nonton JTV. Bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di ruangan ini, tetap semangat untuk mencoba tes SMKPK 2022. Kita tetap bersaing sehat, jangan takut, coba dulu. Yang penting dicoba dulu, kemudian bangun teamwork yang solid, karena untuk SMKPK kita tidak bisa bekerja 1-2 orang, tetapi kita harus merupakan satu kesatuan. Mulai dari kepala sekolahnya, mulai dari wakanya, mulai dari gurunya, termasuk keterlibatan komite, keterlibatan dari dunia usaha, dunia industri, ini merupakan satu kesatuan untuk betul-betul mampu mewujudkan SMKPK. Iya, tepuk tangan. Kemudian untuk teman-teman Bapak, untuk teman-teman SMK 2 Ponorogo, saya minta untuk tetap semangat. Kita tidak berhenti di sini. SMKPK Tata Kecantikan harus mampu menunjukkan kepada masyarakat. Dengan adanya SMKPK, impact masyarakat seperti apa? Kepercayaannya semakin bertambah atau tidak? Kalau semakin menurun, ini pasti tidak kita inginkan. Harusnya nanti komplitnya itu disampaikan di rapat besok minggu depan. Iya. Kan anggotanya dhewe ya. Iya. Jenengan mesti kepala sekolah PK ini pengen jadi PK kabeh. Iya. Lah kepengin jadi PK kok enggak duwe kecantikan teknologi gak apa-apa buka OSPA engko Mbak Pinkan jadi pendamping. Kami kemarin sudah melakukan sharing praktek baik Bapak untuk SMK. Mbak Pinkan silakan, ada pesan-pesan khusus untuk yang lagi nonton JTV, silakan. Oke. Pesan dari kami dari Martha Tilar Group adalah tetap belajar. Untuk remaja-remaja yang masih ada di sini bisa langsung pergi ke belajar di SMK, karena dengan belajar di SMK kita bisa memiliki skill lebih untuk bisa langsung terserap ke dunia usaha. Tetap semangat. Iya, terima kasih. Sip tenan nih. Pak Kadis, monggo closing statement, Pak. Para lulusan SMP dan sederajat, kalau ingin cepat bekerja, masuklah ke SMK. Dan saya memberikan apresiasi kepada Bu Farida, Kepala SMK Negeri 2 Ponorogo, yang mampu membentuk teamwork dengan baik serta mampu membangun jaringan dengan Dudika. Sebagai salah satu parameter, Ibu Pinka dari Martha Tilar dari Jakarta pun hadir ke SMK Negeri 2 Ponorogo untuk merekrut tidak hanya alumninya tetapi siswanya sudah direkrut oleh Martha Tilar. Ini luar biasa. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Banyak sekali kesimpulannya, tapi yang jelas SMK Pusat Keunggulan itu tidak bisa hanya dengan main-main memanagenya, kudu dengan sungguh-sungguh, dan yang lebih penting lagi digandeng oleh Dudika sing tadi semangatnya sudah banyak disampaikan oleh Mbak Pinkan. Ngono wong dhisik iwak cucut dolan nang gempol, monggo kukut SMK Pusat Keunggulan pancene jempol. Kula Cak Benyun pamit. Wassalam.